love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1506. Paman Daiman, ada apa? Tari pun berbalik dengan bingung. Daiman memberinya tatapan meyakinkan dan menoleh ke arah Panuwun. Ayah, tenanglah sejenak. Iwan telah menyelamatkan nyawaku dan secara tidak langsung telah membantu menghancurkan rencana Paman Rik untuk mengambil alih kekuasaan saat pesta ulang tahunmu. Entah Tari setuju untuk meninggalkannya atau tidak, kita tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan untuk keluarga kita. Iwan membutuhkan bantuan keluarga Salim dan masuk akal jika kita membantunya. Tapi Panuwun langsung terdiam. Panuwun, Daiman benar. Iwan sangat membantu keluarga kita semua. Dan kita tidak bisa membalas kebaikannya dengan kebencian. Tidak peduli orang macam apa dia. Ami mengangguk setuju. Meskipun Ami adalah wanita yang bijaksana dan tidak menyetujui hubungan Tari dan Iwan, apa yang dilakukan Iwan untuk keluarga Salim sama sekali berbeda. Baiklah kalau begitu, Panuwun ragu-ragu dan akhirnya kembali tenang. Jika dia menolak permintaan bantuan Iwan, Panuwun akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk berkompromi. Jadi kakek, kamu setuju untuk membantu? Bagus sekali. Tari merasa sangat gembira dan lega. Meskipun Iwan menemui Farel untuk mendiskusikan skema pemasaran, ada kemungkinan keluarga Wijaya akan menolak untuk membantu. Dengan bantuan Panuwun, Tari akan dapat menawarkan alternatif lain kepada Iwan, dan grup Bio Farma tidak akan terpengaruh, bahkan jika Iwan gagal meyakinkan Farel dan keluarga Wijaya. Tari, jangan terlalu bersemangat dulu, mari kita perjelas. Aku akan membantu memasarkan pilnya, tetapi itu tidak berarti aku menyetujui hubunganmu. Kamu akan meninggalkannya atau dia akan membuangnya. Semua wanita lain dan fokus padamu. Atau aku tidak akan pernah menyetujuinya. Panuwun berkata dengan tekad yang dingin. Tentu, kata Tari sembarangan tanpa terlalu memperdulikan apa yang dikatakan Panuwun. Ini terjadi antara Yuni, Iwan, dan dia. Selama mereka bertiga bahagia dengan hubungan mereka, Panuwun akan segera menyadari bahwa keberatannya tidak berarti apa-apa, dan pada akhirnya akan menyerah juga. Jadi, Tari tidak melihat ada gunanya berdebat dengan Panuwun. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat dari salah satu keluarga Salim, bergegas ke ruang tamu. Pak Ketua, kami menemukan petunjuk tentang buah malaikat. Pria itu melaporkan kepada Panuwun dengan hormat. Apa? Semua orang di ruangan tercengang. Iwan datang ke keluarga Salim meminta bantuan untuk menemukan buah malaikat di masa lalu. Tetapi karena buah yang dimiliki keluarga Salim telah digunakan terlebih dahulu, dari 20 tahun yang lalu, Panuwun setuju untuk mencari berita apapun mengenai buah malaikat. Itu semua demi Iwan, dan semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Namanya Ahmad. Ahmad, di mana itu? Daiman bertanya. Saya baru saja mendengar laporan bahwa keluarga Basuki memperoleh buah malaikat di wilayah tengah. Jelas Ahmad. Bab 1507. Wah, bagus sekali. Tari pun berseri-seri. Tari tahu bahwa Iwan sangat membutuhkan buah malaikat, dan Tari pun membutuhkannya karena ingin merawat kakeknya yang telah rusak basis kultivasinya. Tari tidak hanya meyakinkan Panuwun untuk membantu memasarkan pil alkimia, tetapi Tari juga menerima berita tentang buah malaikat, dan Tari merasa sangat bersemangat. Tari, silahkan beritahu Iwan tentang kabar baik ini. Daiman pun tersenyum.
Ya, aku akan segera menelponnya sekarang. Tari mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Iwan. Pada saat itu, Iwan sedang fokus merawat Rizka dan meskipun menelpon beberapa kali, panggilan Tari tidak terjawab. Ini aneh sekali, kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Tari merasa terkejut, tetapi segera menyadari apa yang terjadi. Tadi Iwan menelpon Tari untuk meminta bantuan membawa jamur Ginoderma yang berusia ribuan tahun. Dan meskipun Iwan tidak menjelaskan banyak hal, Tari menyadari bahwa Iwan mungkin sedang merawat seseorang dan terlalu sibuk untuk menjawab panggilannya. Tidak apa-apa Tari, kami punya berita tentang buah malaikat. Jadi tidak perlu berburu-buru, kamu bisa memberitahu Iwan kabar baik nanti malam, kata Daiman. Tidak, kita tidak dapat menunda ini lebih jauh untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tari menggelengkan kepalanya. Buah malaikat penting bagi kakekku dan Iwan, dan karena dia akhirnya mengetahui berita tentang hal itu, Tari merasa sangat ingin mendapatkannya sesegera mungkin. Atau keluarga Basuki mungkin akan menggunakan buah malaikat tersebut, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mendapatkan buah malaikat lain muncul ke permukaan. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Daiman pun bertanya. Paman, di mana keluarga Basuki tinggal? Maukah kamu ikut denganku mengunjungi mereka? Mari kita lihat apakah kita bisa membeli buahnya dari mereka. Tari berkata sambil berpikir. Karena Tari tidak dapat menghubungi Iwan, Tari berencana untuk bertemu keluarga Basuki. Akan ideal jika keluarga Basuki bersedia menjualnya. Tetapi jika mereka menolak melakukannya, Tari selalu dapat membicarakannya dengan Iwan setelahnya. Sebagai pacar Iwan, Tari ingin membantu bebannya daripada meminta bantuannya dalam segala hal. Jika Tari bisa mendapatkan buah malaikat itu, akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi Iwan. Tentu, aku ikut denganmu. Daiman pun setuju dan meninggalkan kediaman keluarga Salim bersama Tari sebelum berkendara menuju keluarga Basuki. Keluarga Basuki adalah salah satu garis keturunan praktisi bela diri kuno di wilayah Yanbe Selatan dan memiliki metode kekuatan tingkat lanjut yang menjadikan mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Salim dan keluarga Liberton. Di rumah keluarga Basuki, Daiman dan Tari tiba dan dihentikan di luar pintu masuk oleh dua penjaga. Jadi Daiman segera memberitahu penjaga siapa dia dan mengapa dia berkunjung. Keluarga Salim adalah salah satu keluarga terhormat di wilayah tersebut, dan Daiman memiliki status yang tinggi sebagai putra tertua dari garis keturunan pertama. Para penjaga tidak berani membiarkannya menunggu dan melapor kepada atasan mereka. Setelah izin masuk mereka disetujui, salah satu penjaga membawa Daiman dan Tari masuk. Bab 1508. Di ruang tamu, Daiman dan Tari bertemu dengan putra tertua keluarga Basuki, yaitu Charlie Basuki. Charlie berusia akhir 20-an tahun dan berpakaian mewah. Kehadirannya yang angkuh menimbulkan rasa hormat dan orang dapat mengatakan bahwa Charlie adalah seorang pemuda berbakat hanya dengan sekali melihatnya. Maaf atas kunjungan mendadak ini, Tuan Basuki, kata Daiman dengan sopan. Meskipun Charlie lebih muda darinya, keluarga Basuki jauh lebih kuat daripada keluarga Salim, dan Daiman tahu bahwa dia harus tetap menghormatinya. Tidak apa-apa, Tuan Salim, silakan duduk. Charlie pun tersenyum sebelum memperhatikan Tari ketika dia melihat betapa cantiknya Tari dan matanya pun berbinar. Sebagai putra tertua keluarga Basuki, Charlie melihat banyak sekali wanita cantik di masa lalu. Tetapi Charlie tidak pernah melihat kecantikan yang begitu menakjubkan dan langsung menjadi budak. Tuan Salim, siapa ini? Charlie pun tersadar dari keterkejutannya dan bertanya. Izinkan aku memperkenalkan keponakanku ini, namanya Tari Lestari, kata Daiman. Kerabat keluarga Salim, senang berkenalan dengan Anda. Charlie menatap Tari dengan penuh semangat dan tersenyum dengan senyum yang tidak terlalu sombong ke arah keduanya. Setelah berbasa-basi singkat, mereka semua duduk.
Tuan Salim, mengapa Anda dan Nona Lestari ada di sini? Charlie langsung melanjutkan. Kami mendengar bahwa keluarga Basuki memperoleh buah malaikat beberapa hari yang lalu, dan kami di sini untuk itu, jelas Daiman. Buah malaikat? Ya, kami mendapatkannya baru-baru ini. Charlie pun mengangguk. Keluarga Salim adalah pemasok bahan mentah dengan khasiat medis dan akan membeli segala jenis jamu melalui saluran yang berbeda. Karena buah malaikat sangat langka, sudah menjadi kebiasaan bagi Daiman untuk mengajukan permintaan seperti itu. Tuan Basuki, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjualnya kepada kami, kata Tari. Ya, Charlie pun mengangguk dan ragu-ragu. Keluarga Basuki memiliki kesempatan untuk membeli buah malaikat. Namun karena mereka bukan ahli di bidang medis, mereka tidak memanfaatkannya. Namun buah langka seperti buah malaikat seringkali disimpan di gudang untuk digunakan di masa depan. Dan kecil kemungkinannya bagi keluarga manapun yang memperolehnya untuk menjualnya. Terutama jika buah tersebut diperoleh oleh keluarga sekaya keluarga Basuki. Tuan Basuki, jangan khawatir, asal Anda mau menjualnya, harganya bisa dinegosiasikan, kata Tari bersungguh-sungguh. Mengapa? Apakah Anda membutuhkan buah malaikat? Charlie memperhatikan bahwa Tari tampak sangat bersemangat. Ya, tidak juga. Tari menyadari bahwa terlalu bersemangat mungkin akan merugikannya dan mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Charlie adalah pria yang tajam dan segera mengetahui kepura-puraannya. Charlie mempelajari fitur-fitur cantiknya dan mengamati lekuk tubuhnya yang memikat saat sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Bab 1509. Maaf Nona Lestari, tapi buah malaikat sangat bermanfaat bagi keluarga Basuki dan saya khawatir saya tidak bisa menjualnya kepada Anda, kata Charlie merasa sangat menyesal. Oh begitu, Tari merasa kecewa tapi segera merasa berharap sekali lagi atas apa yang dikatakan Charlie pada saat berikutnya. Namun karena kamu memintanya dengan sangat baik, aku tidak tega menolakmu, kata Charlie. Oh benarkah? Tuan Basuki, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda bersedia menjualnya kepada saya? Tari pun terkejut. Tentu saja, Nona Lestari, sejujurnya saya telah terpesona oleh kecantikan Anda sejak pertama kali saya melihat Anda. Dan saya sangat ingin berteman dengan Anda. Jika Anda ingin berteman dengan saya, lupakan untuk membelinya. Aku bisa memberikan buah tersebut kepadamu, Charlie berkata sambil menatap Tari dengan penuh semangat. Apa? Ekspresi Tari menjadi gelap. Tari bukanlah anak kecil dan langsung menyadari apa yang ingin dikatakan Charlie. Charlie tidak menawarkan buah malaikat padanya tanpa syarat untuk berteman dengannya, tapi untuk mengejarnya. Jika dia menerima buahnya, Tari akan menerima pengejarannya pula. Maaf Tuan Basuki, tapi saya sudah punya pacar, kata Tari. Terus? Anda belum menikah kan? Selama kamu belum menikah, aku punya peluang. Charlie berkata dengan santai. Wajar jika wanita cantik seperti Tari memiliki pengejar. Dan Charlie tidak terkejut kalau Tari sudah punya pacar. Namun, dia sedikit iri pada pria tersebut yang memenangkan hati Tari. Terima kasih atas persembahan Anda, Tuan Basuki. Saya datang untuk mencari buah malaikat dan jika Anda bersedia menjualnya, saya bisa membayarnya. Jika Anda tidak mau melakukannya, kita bisa melupakannya, Tari berkata dengan kesal. Jangan gegabah Nona muda, aku hanya bermaksud berteman denganmu. Bukankah kamu setidaknya akan memberiku kesempatan? Charlie sedikit tersinggung. Keluarga Basuki jauh lebih kuat daripada keluarga Salim. Dan sebagai putra tertua dari garis keturunan pertama di keluarganya, Charlie berada dalam status yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tari. Jadi Charlie merasa bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Tari jika dia menunjukkan minat pada keluarga Basuki. Namun, Tari berulang kali menolaknya dan Charlie merasa frustasi. Tidak ada gunanya melanjutkan topik ini, Tuan Basuki, karena Anda sepertinya tidak mau menjual buahnya.
Kita harus pulang saja. Tari mengejek dan berdiri. Tari tahu bahwa Charlie memiliki niat jahat terhadapnya, dan Charlie tidak akan pernah menjual buah itu kepadanya dengan mudah. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Daiman memperhatikan bahwa Charlie juga mempunyai motif tersembunyi, tetapi karena mereka datang ke keluarga Basuki dengan sebuah permintaan, dan Charlie keluar jalur, Daiman tidak yakin apa yang harus dia lakukan. "Paman, ayo pergi saja," kata Tari. Tentu, Daiman mengangguk dan meninggalkan keluarga Basuki bersama Tari. Bab 1510. Wanita yang menakjubkan, aku suka itu. Mari kita lihat seberapa tinggi dan perkasa dirimu setelah aku memilikimu. Ekspresi Charlie menjadi sangat gelap saat dia melihat keduanya pergi. Charlie tahu bahwa Tari sangat menginginkan buah malaikat setelah pertukaran mereka sebelumnya, dan Charlie memutuskan bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hatinya dengan buah malaikat sebagai umpan bersama dengan kekuatan yang dia miliki sebagai putra tertua keluarga Basuki. Setelah meninggalkan keluarga Basuki, Daiman mengantar Tari kembali ke kediaman keluarga Salim. Dalam perjalanan pulang, Tari mengalami depresi karena usahanya yang gagal mendapatkan buah malaikat. "Tari, jangan marah, satu kegagalan tidak berarti apa-apa. Kita akan membawanya ke ayah. Begitu kita kembali dan dengan bantuannya, kita mungkin bisa mendapatkan buah malaikat." Daiman pun menghiburnya. "Kakek, Charlie Basuki tidak mau menjual buahnya. Jadi bagaimana kakek bisa membantu?" Tari bertanya-tanya dengan bingung. "Kamu tidak tahu itu. Keluarga Basuki mungkin lebih kuat dari kita. Tapi kita memiliki koneksi untuk menjalankan bisnis di wilayah Yanbe Selatan selama bertahun-tahun. Jika kakekmu setuju untuk membantu, keluarga Basuki harus membantunya." Daiman berkata dengan santai. "Oh, benarkah? Itu hebat." Tari merasa gembira tetapi segera mulai khawatir. "Paman, kakek membenci Iwan saat ini. Akankah dia setuju membantu kita dengan buah malaikat?" "Ya, jangan khawatir. Dia hanya berbicara dan ketika ada tekanan. Kakek memiliki hati yang lembut. Mohon saja bantuannya dan saya akan membantu. Saya yakin dia akan setuju untuk membantu," kata Daiman sambil tersenyum. "Saya rasa itulah satu-satunya cara." Tari mengangguk dan santai. Kring 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 kring. Saat itu, Tari mendengar dering telepon dan memperhatikan bahwa Iwan menelpon ketika dia mengeluarkan teleponnya. Iwan baru saja meninggalkan kediaman keluarga Gumlilar dan melihat panggilan tak terjawab dari Tari. Jadi, Iwan segera menelpon kembali. Tari segera menjawab panggilan itu dan memberitahu Iwan tentang buah malaikat. Iwan merasa sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa buah malaikat muncul dan memutuskan untuk menemui Tari di rumah kediaman keluarga Salim untuk menemukan cara mendapatkannya. Tari dan Daiman tiba di kediaman keluarga Salim dan melihat Panuwun dan Ami di ruang tamu. "Daiman, apakah kamu tidak mendapatkan buah malaikat?" Ami bertanya ketika dia menyadari bahwa mereka kembali dengan tangan kosong. "Tidak," Daiman menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. "Sudah kuduga," Panuwun pun mengejek. "Sebagian besar keluarga akan menyimpan obat-obatan atau jamu langka daripada menjualnya. Jadi, Panuwun tidak terkejut jika Tari gagal mendapatkan buah malaikat."